Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema saya selanjutnya adalah akhir zaman. Jadi banyak orang yang ketakutan setelah mendengarkan video-video akhir zaman, takut kedatangan Dajjal, takut kedatangan Ya'juj Ma'juj, takut ada dukhon, takut kiamat. Banyak, bahkan anak saya ini ketika saya ceritakan ada rukun iman itu ada 6, yang kelima adalah percaya hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur, maka dia menangis sejadi-jadinya. Usianya masih 7 tahun lebih sedikit, kelas 1 MI ya. Menangis gak karu-karuan, takut, gak mau mati. Luar biasa anak kecil, sangat takut. Dan bukan hanya anak kecil, orang dewasa pun takut dengan hari kiamat, dengan dukhon. Saya pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa tentang adanya dukhon ya. Bagaimana ini kalau terjadi dukhon, listrik tidak bisa, informasi yang sampai ke saya waktu itu adalah listrik mati, teknologi hancur, nggak bisa karena ada meteor yang jatuh dari langit, jatuh ke bumi, sehingga efeknya sangat luar biasa. Jadi semua teknologi ini nggak berfungsi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita harus takut sedemikian rupa? Bahkan ada teman saya yang saya ajak bisnis itu nggak mau, dia alasannya persiapan akhir zaman. Jadi dia beli seekor kuda, persiapan akhir zaman. Saya juga berpikir lah, kalau persiapan akhir zaman ada dukhon, apa kudanya nggak mati kena dukhon, kena meteor yang jatuh. Jadi kadang-kadang akal kita ini berpikirnya kurang mendalam hadirin. Maka bagaimana kita menyikapi fenomena dukhon, fenomena Ya'juj Ma'juj, fenomena Dajjal? Ini kita harus menganalisa dengan ilmu yang dalam, analisa yang tepat. Jadi jangan sampai kita keliru hadirin. Dajjal itu bagaimana gitu? Apakah sampai menghancurkan segalanya? Ya'juj Ma'juj sampai menghancurkan segalanya? Dukhon sampai hancur segalanya sehingga manusia ini susah? Saya yakin Allah Subhanahu wa taala ini Mar-Rahman Mar-Rahim, dan saya sangat berpegang teguh bahwa Allah itu Maha Adil. Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya, bahkan sebesar dzarrah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat zalim walaupun sebesar dzarrah. Jadi Allah itu sangat adil. Apa kira-kira manusia akan dihajar semua oleh Allah dengan dukhon sehingga susah hidupnya? Padahal ada ayat lain yang saya baca di awal-awal tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan dia jalan makhraja, jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apakah kita tidak pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api? Bagaimana beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kita tidak mendengar Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia difitnah oleh majikannya sampai akhirnya dipenjara lama sekali? Apa kita tidak mendengar Nabi Yunus ketika dimasukkan ke dalam ikan? Apa kita tidak mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW ini pernah diboikot? Memang hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, ujian. Sampai ada ayat Al-Quran itu, amahsibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada lagi ayat lain, amahsibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib.
Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bagaimana iman kita hadirin. Yang paling penting bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa pada Allah, yakin dengan Allah, bersandar pada Allah, maka Allah akan menolong kita. Lebih-lebih kalau kita mau menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kamu tolong Allah maka Allah akan tolong kamu dan kuatkan kedudukan kamu di atas musuhmu. Allah akan wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan menguatkan kakimu, artinya kedudukanmu. Kedudukan kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita takut yang berlebihan, karena belum tentu kita mengalami hari kiamat. Belum tentu kita mengalami kondisi dukhon yang turun ke kita, belum. Tapi kita perlu membaca memang informasi-informasi seperti itu. Tapi jangan sampai takut yang luar biasa. Jadi antara roja dan khauf, antara takut dan harap kepada Allah ini harus seimbang. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu pede. Jadi 50-50. Takut juga perlu, harap kepada Allah juga perlu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.